Vlog ini sebenarnya tidak hanya perjalanan menuju Dewin Villas, sebuah resort yang belakangan viral di daerah Megamendung Puncak, tetapi bisa juga digunakan untuk menuju beberapa spot di sekitar Dewin Villas, seperti Curug Cibulao atau Rumah Lebah Paseban, atau untuk menuju Glamping Paseban dan beberapa villa lain di sekitarnya. Pagi itu sebenarnya kami menuju area wisata Gunung Mas dulu, untuk menjajal wisata T-Bridge yang juga masih tergolong baru. Sekitar pukul setengah 1 siang kami baru turun dari Gunung Mas, mengikuti arus lalu lintas satu arah turun ke arah Jakarta. Akses terdekat menuju area Megamendung di mana Dewin Villas berada adalah via Jalan Hankam. Belok kanan saja di sini menuju ke arah timur mengikuti Jalan Cor. Tadi pas belok yuk, kita nggak inget. Kondisi medan jalannya di mulut Jalan Hankam dari arah puncak, dari arah Jalan Raya Puncak maksudnya seperti ini, masih relatif datar dan mulus juga jalannya. Agak berbeda ya dengan mulut Jalan Hankam tadi yang agak lebih kecil. Di dalam sini di trek ini malah cukup lebar loh ini. Berpapasan dengan truk pun masih leluasa sekali. Berbarengan dengan kami ketika itu hanya ada beberapa mobil yang juga searah menuju ke dalam. Tampaknya ini jam tanggung nih, dimana jalan ini relatif agak lengang. Di sebelah kiri itu dulu DB Asia News Sport Center, sekarang sepertinya sudah berubah. Kalau ini adalah saat melintasi Loka Wiratama, jalannya agak menyempit di sini. Pas dibelokkan ke kanan yang agak tajam juga, jadi agak berhati-hati. Loka Wiratama itu adalah lodging ya, jadi penginapan yang sudah tidak baru lagi, tapi masih operasional dengan cukup baik. You are nyetir. Wow, astagfirullah. Astaga, my god. Mantap. Ketir kali. Turunannya agak curam di sini. Yang penting jangan ngegas. Bagian kamu naik sepeda di sini. Oh, Bromelia Cafe. Kok Bromelia kan yang ada di Bandung ya? Di depan itu pertigaan ke arah Jalan Jogjogan, kita belok kiri. Banyak banget itu pelang penunjuk arah ke villa-villanya. Kiri yang sini. Kiri yang sini. Ambil yang kiri ya, kalau ke kanan itu jalan pasir panjang menuju arah yang berbeda. Rute jalan ini menuju arah Cilember ya. Cilember ini juga merupakan salah satu akses menuju area Dewin Villas kalau kita dari arah bawah. Di trek ini jalannya masih cukup lebar dan rata. Di kiri kanan jalan itu seperti masih banyak tanah-tanah kosong ya. By the way, tadi di sebelah kanan jalan kita baru melewati Villa Derta. Di penggal jalan ini sebenarnya cukup banyak villa. Di sebelah kiri tadi ada Villa 25, Villa AGK, kemudian juga Geria Cucu. Tipikal jalannya saat memasuki pemukiman itu agak menyempit seperti ini nih. Bangunan bertingkat di sebelah kanan itu Pondok Pesantren Nurul Huda. Sebagai contoh aja sih, tikungan di Nurul Huda ini cukup tajam nih, dan menjadi blind spot juga bagi kendaraan. Kami cukup beruntung saat itu sepi. Kalau sedang ramai ya harus lebih berhati-hati saat lewat di tempat seperti ini. Di depan sebelah kiri nanti ada Masjid Jami Al Hidayah, di sini cukup sempit. Ini contoh aja ya, saat berpapasan dengan mobil atau truk ya harus salah satu berhenti dulu, supaya keduanya bisa lewat dengan aman. Tetap berhati-hati saat melewati pemukiman ini. Yang penting pengertian dan saling memberi dengan pengemudi dari arah lain. Selain hal kepadatan tadi, jalannya sih tetap rata dan mulus di trek ini ya. Ini adalah saat mendekati belokan ke kanan menuju Jalan Pesantren. Nah itu tuh. Jalan Pesantren ini legend nih, karena pasti akan dilewati oleh pelancong yang menuju arah Dewin Villas atau spot lain di Megamendung yang kita tuju. Kelihatan ya tulisan jalannya, Jalan Pesantren itu cukup besar. Dari arah Jalan Cilember juga ada tulisan Jalan Pesantrennya yang sama besarnya dengan ini. Dari sini medan jalan dan konturnya mulai agak berubah nih. Kalau sebelumnya relatif jalannya lebar, rata, dan cukup mulus, serta konturnya juga datar. Di sini karena mulai terus memasuki pemukiman, jadi jalannya umumnya cukup padat dan juga agak sempit. Konturnya juga mulai menanjak di sini. Di banyak tempat jalannya juga sudah mulai mengelupas dan tidak sebaik tadi di trek sebelumnya. Mobil Kijang Silver di depan tadi tampaknya masuk gang di sebelah kiri tadi sebentar untuk memberi jalan mobil lain yang menuju ke arah bawah. Ini mengindikasikan bahwa jalannya memang tidak lebar. Bangunan besar bercat hijau di sebelah kanan itu adalah Pesantren Darul Huda, salah satu pondok pesantren utama di daerah ini. Cukup jelas ya kenapa jalan ini namanya Jalan Pesantren, karena memang cukup banyak pesantren yang berada di lingkungan sini. Masjid Jami Darul Huda berwarna biru ada di sebelah kiri jalan barusan kita lewati. Berhati-hati melewati trek ini karena cukup banyak penduduk dan aktivitas masyarakat sekitar.
Kontur jalannya juga kelihatan di sini ya, menanjak terus. Jarak dari titik ini ke The Wind Villas itu masih 3,8 kilo. Nggak jauh sih sebenarnya, tapi juga ya nggak bisa cepat juga ke sananya. Meskipun jalannya sepi, tapi sesekali kita tetap saja akan berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan atau mobil yang sedang berhenti di tepi jalan seperti ini. Sementara kondisi jalannya semakin banyak yang rusak dan berlubang ya. Ditambah kontur jalan yang terlihat makin curam ya tanjakannya. Benar-benar kombinasi yang menarik, tapi sekaligus juga mensyaratkan kesehatan kondisi kendaraan yang prima. Di kiri kanan jalan tampak semakin lebat vegetasi hijaunya, pepohonannya. Di segmen jalan yang ini terlihat paling rusak nih, salah satu segmen yang paling hancur kondisi jalannya. Tapi ya untungnya nggak terlalu panjang ya. Segera disambung lagi dengan segmen jalan yang kondisinya masih cukup baik. Di sebelah kiri jalan mulai tampak jurang nih. Kalau pas harus berpapasan dengan mobil dari arah sebaliknya, ini harus hati-hati. Udah, ini nanjak banget. Tadinya Kak Iya mau disuruh. Di segmen jalan ini terlihat cukup banyak pemotor sedang berhenti di pinggir jalan. Mudah-mudahan bukan karena mogok ya. Ya semoga saja cuma karena beristirahat sejenak atau menunggu anggota rombongan lain yang tertinggal mungkin di belakang. Masih tinggi banget lagi. Masih 3 kilo lagi. Nanjak banget kayaknya. Masih terus menanjak. Ini di sekitaran lokasi The Blue Sky Villa lah. Lalu kalau ini saat melintasi lokasi Saung Camara, salah satu spot penginapan lah di rute ini. Terlihat kondisi jalannya masih sama ya, menanjak terus, kemudian juga cukup sempit, dan kondisi permukaan jalannya masih bergelombang. Mungkin ini sudah sekitar 1 km kondisi jalannya tetap seperti ini. Jadi cukup jelas ya perbedaan kontur jalan dan kondisi jalan secara keseluruhan antara tadi sebelum belok ke jalan pesantren dengan setelahnya. Di depan ada pertigaan jalan Situhiang, ada semacam pos retribusi tiket. Itu kalau kita mau terus ke atas. Retribusinya tidak mahal dan informasinya sih digunakan untuk perbaikan jalan. Karena memang kalau lihat fisiknya nih kondisi jalannya memang sudah perlu perbaikan di sana sini sih. Lihat tadi pelang penunjuk jalan The Wind terus ya. Terus itu berarti masih naik ke atas. Jadi bila tadi kondisi jalan sebelum pos retribusi tiket itu cukup sempit, menanjak dan agak rusak, setelahnya lebih ekstrim lagi guys. Makin sempit dan agak menanjak, terus menanjak. Walaupun kondisi jalannya variatif ya, di segmen ini cukup bagus nih. Tapi yang rusaknya juga ada saja sih. Suasananya juga makin sepi ya. Di kiri kanan jalan sudah jarang sekali terlihat pemukiman atau rumah-rumah penduduk. Yang ada cuma vegetasi hijau di mana-mana. Kalau berpapasan dengan kendaraan dari arah berlawanan sih masih bisa, karena kan tetap saja di kiri kanan jalan itu akan ada daerah yang cukup lebar lah yang bisa untuk berhenti sejenak. Tapi memang sebaiknya pengemudi yang naik ke sini tuh yang sudah jam terbangnya cukup lah, yang masih baru belajar sebaiknya jangan dulu. Sekali lagi kami cukup beruntung ini karena meskipun jalannya cukup ekstrim tapi timingnya kayaknya pas banget. Jadi saat itu hanya kami sendiri yang naik. Sejak pos retribusi tiket tadi dan jalannya menyempit, kami sama sekali tidak berpapasan dengan mobil lain. Kalau dengan motor sih ya ada saja. Prabu Siliwangi. Aja Siliwangi. By the way, di sebelah kiri itu ada batu besar banget. Menurut owner The Wind Villas sih itu bentuknya mirip Avanza loh, terutama kalau dilihat dari arah atas. Nanti saat perjalanan turun kami tunjukkan ya bentuknya seperti apa. Iya juga. Siapa tahu ada jalan ini ya. Mungkin kalau dari kita dari The Wind turun kalau By the way, mulai kedengaran suara serangga tonggeret itu di kejauhan. Kontur jalannya pun terus menanjak. Kami tunjukkan di sini adalah trek akhir saat sudah mendekati lokasi The Wind Villas-nya. Bagian ini paling ekstrim. Astagfirullah. Masih terus? Di kanan. Hah? Paseban kan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Banting Paseban. Itu pintu masih tuh. Tanjakannya paling curam di sini, jadi pastikan kendaraan kita sehat ya. Udah kabut turunnya. Oh, Masya Allah kabut. Oh, bukan kabut, asam. Tadi gelembeng Paseban ini kali, tuin. Nampan.
Belum ya, Kak? Nanjak lagi guys. Hah? Masih? Masih lurus. Masih naik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Vlog perjalanan menuju The Wind Villas dan lokasi-lokasi lain di sekitarnya nanti akan kami jadikan bagian tersendiri ya, karena cukup panjang. Nah, ini kita sudah sampai The Wind Villas-nya. Oh ini. Ini tuh udah begini. Di sebelah kanan jalan ini ya. Sih. Oke, ini kami sudah tiba The Wind Villas. Perjalanan menuju lokasi selesai di sini. Berikutnya kami perlihatkan perjalanan turun dari The Wind Villas menuju ke arah Jakarta. Seperti halnya saat check out dari hotel, kami jalan pukul 12 lebih sedikit. Ini adalah batu besar yang mirip Avanza. Mirip nggak sih sebenarnya? Kalau dari atas ya, kalau dari sini sih udah enggak. Kalau dari view agak ke atas memang agak-agak mirip lah ya. Kalau mau dibayangkan lebar jalannya seperti apa tuh tampak di sini nih. Jadi berpapasan dengan motor saja sudah agak ya mepet lah. Tampaknya memang ke The Wind ini lebih enak naik motor ya. Tapi naik mobil juga bisa. Terlihat di sini mobil beriring-iringan turun ya. Beberapa kali sebenarnya iring-iringan kami berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan. Dan itu sangat menyulitkan lah. Jadi memang kalau menurut kami sih, ada baiknya saat kita mau naik ke atas, diperkirakan waktunya itu tidak bersamaan dengan yang pada mau turun ke bawah gitu. Ini adalah saat kami sudah tiba di mulut jalan pesantren. Ini belok kanan kami menuju ke Cilember. Jadi tidak lewat jalan Hankam lagi, karena Hankam itu kan berarti naik ke arah puncak. Sama sih dengan kemarin saat kami lewat jalan Hankam lalu via jalan Jogjogan. Saat melewati pemukiman yang agak padat, berpapasan dengan mobil dari arah berlawanan itu mesti hati-hati banget. Pelan-pelan, salah satu berhenti ya. Di jalur yang menuju Cilember ini juga sama ya, seperti terlihat di penggalan video yang ini nih. Agak sulit saja bagi yang naik ya, karena pada jam-jam 12 sampai jam 1 itu memang arus utamanya adalah mobil-mobil yang turun dari atas menuju Jakarta. Sebaiknya memang diatur jam naik menuju The Wind Villas-nya. Kalau ini adalah saat sudah tiba di mulut jalan Cilember, di depan itu sudah jalan raya puncak. Tanpa arusnya memang searah turun ke arah Jakarta, tinggal belok kanan saja di sini. Mobil R3 hitam di depan kami itu ternyata akan naik ke arah puncak. Padahal ini arus lalu lintasnya sedang searah turun. Jadi sekali lagi harus diperhatikan ya kapan jalur puncak ini searah naik, kapan searah turun agar perjalanan kita lancar. Oke, demikian kurang lebih video rute perjalanan menuju dan pulang dari The Wind Villas. Mudah-mudahan bisa menjadi referensi ya. That's all for now. Goodbye.